Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Apa kabarnya hari ini, Pak Fauzul? Alhamdulillah sehat, Pak Dwi. Pak Fauzul hari ini mau melaksanakan praktik coaching ya, Pak? Iya, betul, Pak Dwi. Nah, jadi untuk melakukan praktik coaching ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya, ini tentang prinsip-prinsip coaching. Rubrik penilaian itu dari prinsip-prinsip coaching. Itu yang pertama adalah kemitraan antara coach dan coach. Yang kedua adalah proses kreatif dalam memperhatikan dan membuat pertanyaan. Terus kemudian adalah memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa saja yang ingin Pak Fauzul kembangkan nih? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah presence. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif dan melihat si coachingnya menatap saya dengan serius. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti kompetensi coaching yang ingin Pak Fauzul kembangkan adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, memperhatikan penatap mata sang coach. Yang kedua yang selanjutnya adalah pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Betul. Kemudian selanjutnya adalah bagian spesifik mana nih dari kompetensi yang ingin disupervisi? Oke. Bagian spesifik yang saya ingin maksimalkan itu adalah di bagian pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot dari coach tersebut ya? Iya. Oh, berarti yang spesifik kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Fauzul adalah tentang pertanyaan berbobot, iya, Pak Fauzul. Betul, Pak. Siap. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Fauzul dalam siap. ini. Indikator kecapaian yang ingin saya capai pada saat nanti praktik coaching adalah si coachingnya bisa menemukan ide-ide brilian atau ide-ide gagasan terbaru yang sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh, gitu. Baiklah, nanti saya akan menjadi observer saat Pak Fauzul melaksanakan proses coaching tersebut. Siap, Pak. Semoga berhasil, Pak Fauzul. Amin, terima kasih, Pak Dwi. Assalamualaikum Pak Loman. Waalaikumsalam Pak Fauzul. Siap. Gimana kabarnya Pak Loman? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Fauzul. Alhamdulillah sehat. Pak Loman, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching. Baik Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Coaching kali ini kita singkat aja Pak Loman, palingan 10 sampai 15 menit lah. Baik. Bahkan bisa kurang dari 15 menit Pak Loman. Oke. Nah, di sesi coaching kita kali ini kira-kira apa nih yang Pak Loman omongin? Iya nih Pak, saya ada persoalan dengan murid-murid saya Pak. Siap. Nah, jadi ada beberapa murid-murid saya ini yang sukanya mencontek aja Pak. Entah itu latihan soal, entah itu ulangan harian, entah itu PTS ataupun lainnya Pak. Itu pasti dia menyontek Pak. Oke, jadi ada beberapa murid Pak Halomoan nih yang notabene-nya hobinya lah mencontek ya. Betul. Mau dia ulangan harian, mau dia ulangan atau pembelajaran, pasti nyontek aja nih kerjaannya nih. Betul, Oke, Pak. baik Pak Loman. Nah, di sesi coaching kita yang singkat ini Pak Loman, dari pembicaraan yang tadi Pak Loman utarakan, kira-kira apa nih yang mau Pak Loman capai nih di sesi coaching kita kali ini? Nah, jadi saya ingin murid-murid saya ini, yang beberapa orang ini yang hobinya mencontek, Pak, itu tidak lagi mencontek gitu loh, Pak. Sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Siap, oke. Jadi, Pak Loman pengen si murid-murid yang notabene ini hobinya mencontek, itu sudah tidak lagi mencontek, sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Betul, Pak. Oke, baik Pak Loman. Nah, kira-kira nih Pak Loman nih, dari sudut pandang Pak Loman nih, apa sih yang menyebabkan murid-muridnya tersebut tuh suka mencontek gitu Pak Loman? Nah, jadi dari beberapa informasi yang saya terima, kebetulan anak ini kan teman-temannya rumahnya berdekatan nih Pak. Oh, oke, deketan berarti rumahnya ya. Berdekatan. Jadi ini anak-anak yang suka mencontek ini
itu ternyata punya hobi Hah? main game doang, Pak. Main game. Main game. Game apa tuh, Pak Loman? Main game Mobile Legends, Waduh, Pak. Mobile Legend. Ah, mantap. Nah, Terus? jadi hari-harinya hanya dihabiskan hanya untuk main game, main game, main game. Jadi pikirannya itu, Pak, push rank terus, Pak. Push rank ya? Iya. Padahal besok ulangan. Ulangan besok. Tapi malah push rank. Push rank. Oke, udah mah ramean Nah, gamenya, nah. besok ulangan. Betul. Bukan yang belajar malah push rank. Oke, Bikinnya push rank. baik. Jadi yang beberapa anak yang notabene suka mencontek ini, dia punya kebiasaannya itu bermain game. Betul, Pak. Artinya itu ya, taruhlah kita ibaratkan Mobile Legend lah. Betul. Dimana betul. kalau bermain game ini, dia suka lupa waktu ya, Pak Loman. Betul Oke, sekali, siap. Pak. Nah, baik, itu dari yang Pak Loman ceritakan itu, yang pertama itu dia suka bermain game. Nah, Betul, kira-kira ada lagi nggak nih yang menyebabkan si anaknya itu suka mencontek nih, Pak Loman? Nah, jadi Pak, saya bertanya nih Pak, ke beberapa orang tua murid. Lalu orang tua murid ini, yang anaknya yang dekat rumah ini Apa Pak, yang tetanggaan itu? yang tetanggaan tuh, dia bilang, itu anak-anak itu Pak, kurang perhatian orang tua. Oke, jadi kurang perhatian orang Kurang tua. perhatian orang tua Pak. Sehingga anak-anak itu merasa tidak dipedulikan. Karena mereka tidak dipedulikan oleh orang tuanya, mereka hanya menyalurkan hobinya aja, kemauan apa yang mereka mau, Pak. Main game aja sepanjang hari. Nggak perlu mereka nggak pikirin lagi pembelajaran, Pak. Oke, jadi ini menurut tadi Pak Holoman udah gali ke orang tua murid yang kebetulan tetangga tadi itu ya. Betul, Pak. Jadi ini anak-anak, sebagian besar anak-anak ini, dia itu punya orang tua yang dalam tanda kutip kurang peduli lah. Kurang peduli, terhadap Pak. orang. Nah, oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak Holoman nih, dari pembicaraan Pak Holoman tadi dengan orang tua murid yang tetangga itu, kenapa nih orang tuanya tuh bisa nggak peduli gitu loh, Pak Holoman? Nah, memang sih saya juga tanya ke bidang siswa ya, Pak ya. Jadi saya tanya. Saya mau lihat nih, Pak. Orang tua ini bagaimana nih anak-anak yang suka nyontek ini? Kondisinya, keadaannya. Ternyata orang tua murid ini ada yang broken home, anaknya. Anak ini. Broken home. Ya, orang tuanya bercerai. Jadi mungkin karena dia seorang ibu ya, janda ya Pak ya. Dia kepikiran. Oke. Mungkin ya. Kasihan Pak. Oke, tenang Pak Holoman. Oke, ya, kita pelan-pelan lagi maksudnya ya. Iya Pak. Oke, jadi si orang tua murid ini ada yang dia tuh di permasalahan rumah tangga atau betul sekali Pak. Perkawinannya betul lah. Kali, Oke, Pak. yang betul dimana sekali, ada salah satu atau sebagian murid yang dia itu broken home, yang dia itu tinggal hanya sebelah ya. Mungkin ya di ibunya ya, betul lebih banyak sekali, di Pak. ibunya ya. Yang dimana pasti ibunya dia fokusnya itu ya Pak, nggak terbagi ya jadi jatuhnya. Betul ya. Pak. Jadi orang ibunya ini sibuk cari makan kan untuk anak-anaknya, cari uang untuk anak-anaknya, ya kan? Anak ini terlantar gitu loh Pak. Oke, jadi itu dari pembicaraan Pak Holoman dengan orang tua murid, ternyata ada yang broken home, dan akhirnya Pak Holoman berkonfirmasi ke bagian kesiswaan, mencari tahu lebih jauh lagi. Iya, betul Pak. Bahwasanya ini anak tinggalnya sama ibunya. Betul. Notabene udah janda, Pak. Janda lah. Betul. Oke, yang dimana ibunya itu dia harus berbagi fokus ya. Betul, dengan mencari nafkah lah. Betul. Mencari nafkah ya, oke. Jadi secara tidak langsung anaknya menjadi tidak terperhatikan. Gitu. Betul ya, Pak Loman. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Loman, kita nih banyak sisi yang kita sentuh. Baik, selanjutnya Pak Loman nih. Kira-kira untuk mengatasi dilema itu, Pak Loman ya, permasalahan itu, langkah apa nih yang Pak Loman mau ambil nih? Nah, jadi dari informasi-informasi yang saya dapat itu Pak, lalu saya terpikir Pak, saya akan
menyalurkan hobi mereka, Pak. Oke, yang bermain game itu? Bermain game. Oke, terus Bermain game. seperti apa nih Pak Lomon? Dengan cara saya akan menggunakan media sosial atau aplikasi game, Pak. Contoh seperti Wordwall ya, Pak ya. Oke. Atau Kahoot. Nah, saya akan gunakan itu untuk media pembelajaran sekaligus menyalurkan hobi mereka yang bermain gitu loh, luar Pak. biasa Pak Lomon. Sehingga mereka bisa bermain sambil belajar. gitu. Oke, Pak Lomon luar biasa. Jadi Pak Lomon terbesit ide untuk menyalurkan hobinya yang suka bermain game itu dalam metode pengajaran atau media pembelajaran yang berbasis game ya. Betul sekali, Pak. Oke, dimana kan anak ini tadi sukanya main game Mobile Legends ya? Mobile Legends. Digital kan, Iya. jadi Pak Loman mencoba membuat media pembelajaran berbasis game, tentunya gamenya game digital ya? Iya, Pak. Oke, keren banget Pak Loman. Nah, selain yang tadi Pak Loman bilang tuh Pak Loman mau buat media pembelajaran berbasis game, kira-kira ada second opinion lagi gak nih untuk selanjutnya nih Pak Loman? Mungkin saya akan langsung berbicara Pak ya dengan orang tua siswa. Oke, jadi akan dipanggil orang tuanya. Betul sekali Pak. Saya akan hubungi orang tua siswa ini. Saya ingin katakanlah bercerita lah. Mungkin saya kan belum tahu apa keluh kesah dari betul. orang tua ini kan. Baik. Karena kebetulan dia seorang janda. Ya, jadi begitu Pak. Oke, jadi saya ingin panggil supaya tahu permasalahannya Pak. Oke, jadi Pak Loman terbesit ide juga untuk mencoba berkomunikasi lebih dari hati ke hati dengan si orang tua murid yang tadi sekali, Pak. Single parent itu. Betul, Pak. Untuk menggali lebih jauh kenapa demikian ya Pak Loman ya. Dari sisi si anak ya mungkin ya. Oke, baik Pak Loman. Ini luar biasa sekali. Pak Loman sudah terbesit 2 ide mau yang apa Pak Loman lakukan ke depannya nantinya. Baik, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Loman nih kira-kira Pak Loman mau melakukan yang mana dulu nih? Dari 2 tadi. Yang paling memungkinkan saya akan mulai dari membuat permainan game dulu, Pak. Oke, membuat permainan untuk game meminimalisir daripada kegemaran anak ini bermain game. Kayak sudah menjadi kecanduan, Pak. Nah, bagaimana saya meminimalisir dulu sehingga anak ini teralihkan dari fokusnya main Mobile Legends, game online, pindah kepada permainan. Oke, siap. Jadi Pak Loman pembelajaran gitu, mau Pak. mengaplikasikan pembelajaran berbasis media tadi itu media pembelajaran digital quiz gitu ya. Permainan tadi terlebih dahulu supaya anak ini seenggaknya berkurang lah bermain game Mobile Legends-nya ya. Jadi dia akan tertarik terhadap pembelajaran yang ternyata interaktif dan menyenangkan. Betul sekali, Pak. Keren banget Pak Loman. Nah, kira-kira nih yang untuk yang pertama ini nih mau dilakuin kapan Pak Loman? Paling saya akan melakukan itu minggu depan, Pak. Minggu depan, oke. Karena saya harus mempersiapkan dulu, Pak, medianya, terus saya harus isi media itu dengan pembelajaran sesuai dengan materi pelajarannya gitu loh, Pak. Sehingga paling minggu depan saya akan eksekusi. Siap, berarti Pak Loman ingin melaksanakannya minggu depan di yang ide yang pertama tadi ya, untuk membuat media pembelajaran berbasis game interaktif digital di minggu depan karena Pak Loman butuh ya persiapan lah gitu. Oke, baik. Nah, untuk yang kedua nih Pak Loman nih untuk pemanggilan orang tua nih untuk membicara dari hati ke hati ini kira-kira mau mulai kapan Pak Loman? Mungkin saya akan lakukan 2 hari yang akan datang, Pak. Oke, 2 hari. Karena saya mesti lihat waktu mereka juga ya Pak ya. Jadi pekerja ya. Betul. Nanti saya akan kasih WA dulu kali ya Pak ya. Oke, saya japri dulu. Awalnya WA, oke. Supaya pengen tahu nih dia punya waktu kapan. Oke, siap. Jadi Pak Loman akan coba 2 hari kemudian untuk mengkonfirmasi jadwal karena orang tua ini pekerja ya Pak Loman, karena dia single parent, jadi konfirmasi untuk mencocokkan jadwal yang tepat ya. Oke, siap. Nah, Pak Loman nih, kita udah di ujung sesi kita nih dari pembicaraan coaching kita yang singkat ini.
kira-kira apa yang Pak Haloman dapat dari sesi coaching kali ini? Ya Pak, saya merasa tercerahkan nih Pak Kojo. Alhamdulillah. Karena sudah di-coaching oleh Pak Kojo, jadi saya punya ide-ide baru yang kreatif. Apa nih yang saya bisa lakukan supaya anak-anak yang suka mencontek ini jadi suka belajar dengan aktivitas kegemaran mereka yang main game. Saya alihkan jadi bermain game pembelajaran. Oke. Jadi Pak Haloman dari sesi coaching ini, Pak Haloman dapat ide-ide yang bisa Pak Haloman aplikasikan, khususnya bagaimana caranya menanggulangi anak yang hobi bermain game, yang notabene ini anak ini tuh tadinya mencontek terus hobinya, terus bisa teralihkan dengan media pembelajaran yang akan Pak Haloman buat nanti ya. Luar biasa sekali Pak Haloman. Saya tidak sabar untuk selanjutnya untuk melakukan pembicaraan seperti ini lagi. Saya akan berdoa semoga Pak Haloman bisa lancar semua yang Pak Haloman rencanakan dalam sesi coaching kali ini, khususnya di sesi orang tua tadi Pak Haloman, karena itu penting sekali Pak Haloman. Oke, terima kasih Pak Haloman. Sukses sekali Pak Haloman buat Haloman. Nanti kita akan bicara kembali ya. Oke, siap. Terima kasih, selamat Haloman. Terima kasih Pak Haloman atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faujul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi saya melihat proses coaching yang dilaksanakan Pak Faujul dengan coach teman sejawat. Alhamdulillah berjalan lancar. Bagaimana Pak Faujul? Terima kasih Pak Dwi. Tadi coachingnya alhamdulillah berjalan lancar Pak Dwi. Oke, kalau berjalan lancar. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dalam proses coaching ini. Boleh Pak Faujul? Siap Pak Dwi, siap. Oke, Pak Faujul udah hebat sekali. Nah, saya ingin Pak Faujul menceritakan nih, apa yang sudah dilakukan pada saat tadi melakukan coaching. Dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Pak Faujul ini selama proses coaching. Dalam proses coaching yang tadi yang luar biasa tadinya Pak Dwi. Luar biasa. Alhamdulillah saya sudah menanyakan dalam tujuan coachingnya, si coachingnya itu mau apa. Betul. Terus saya melakukan identifikasi masalah yang dialami si coachingnya dengan mengungkapkan berbagai pertanyaan berbobot. Lalu saya menanyakan rencana aksi yang mau dilakukan si coachingnya. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, dari proses coaching tadi alhamdulillah saya sudah melaksanakan keempat itu Pak Dwi. Betul. Jadi Bapak sudah tadi secara tidak langsung sudah menjalankan alur tirtanya itu. Betul Pak Dwi, betul sekali. Dan alhamdulillah dalam proses coaching tadi, dalam pencapaian indikatornya juga saya sudah tercapai, karena dalam proses coaching tadi saya sudah mengutarakan beberapa pertanyaan berbobot sehingga memancing si coachingnya mengungkapkan ide atau gagasan yang mau dia terapkan dalam mengatasi permasalahan yang dia alami saat itu. Iya betul. Saya salut dengan Pak Faujul sudah fokus dengan pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, jadi Pak Faujul, siap. Izinkan saya memberikan beberapa catatan hasil observasi saya. Boleh Pak Faujul? Boleh, silakan Pak Dwi. Jadi Pak Faujul tadi sudah hebat. Pak Faujul tadi dalam melaksanakan proses coaching, seperti yang saya amati dan saya lihat itu, sudah melakukan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan. Pak Faujul tadi sudah terlihat enak. Jadi tidak ada jarak atau yang atas bawah. Jadi kita teman sejawat. Iya, gitu, Pak. alhamdulillah Pak Dwi, Terus saya juga sudah melaksanakannya. Ini yang paling terlihat, mohon maaf nih. Iya. Proses kreatif dalam membuat pertanyaan nih Pak. Siap Pak Dwi. Pertanyaan Pak Faujul sudah. Terima kasih Pak Dwi atas ya, sehingga potensi dari coachingnya tergali nih Pak Faujul. Siap. Gimana? Alhamdulillah Pak Dwi. Iya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya. Iya. Tadi itu yang 3, kemitraan, proses kreatif, sama apa? Memaksimalkan potensi si coachingnya. Alhamdulillah dalam proses coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Iya. Gitu Pak Dwi. Terus juga saya lihat tadi ada tuh, saya amati benar-benar Pak Faujul sudah melaksanakan alur tirta. Mulai dari menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi masalah dari coaching tersebut, lalu
rencana aksi yang akan dilaksanakan dari Si coaching ini. ya, siap Pak Dwi. Itu tadi berkat Iya pertanyaan-pertanyaan betul Pak Dwi. Pak Fauzul Siap, nih. siap, siap. Terus yang nggak kalah penting juga, tadi juga ada dalam proses coaching ini adanya tanggung jawab dari coachingnya terhadap proses alur tirtanya tersebut. Betul. Alhamdulillah juga tadi dalam proses coaching tadi, saya berhasil menerapkan alur tirta. Betul. Dari mulai saya menanyakan tujuan si coach dalam melakukan coaching pada saat itu, terus saya mencoba mengidentifikasi masalah yang dialami si coachingnya, lalu saya dalam mengidentifikasi saya mengungkapkan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coachingnya bisa menggali lebih jauh ide-ide dan gagasan yang mau dia lakukan sehingga memaksimalkan si potensi si coachingnya, dan saya menanyakan rencana aksinya ke depannya mau seperti apa. Betul. Dan lalu saya tanggung jawab dan mau kapan dia mau menerapkannya. Seperti itu Pak Dwi. Luar biasa Pak Fauzul. Dari hasil coachingnya tadi ya, saya rasa ini sama dengan rencana kita, observasi kita. Siap. Selanjutnya Pak Fauzul, saya ingin menanyakan apalagi nih dari hasil coaching tadi nih, Ya. apalagi yang kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Fauzul tadi? Oke, dalam proses coaching tadi ada satu kompetensi Pak Dwi yang saya ingin kembangkan, yaitu adalah kompetensi presence Pak Dwi, kehadiran penuh. Nah, karena supaya ya ketika saya akan melakukan proses coaching lagi, saya bisa lebih maksimal dalam menghadirkan diri saya pada saat proses coaching berlangsung, gitu Pak Dwi. Oke, bagus. Jadi boleh saya review lagi. Jadi berdasarkan hasil coaching yang dilakukan dengan coach tadi, Pak Fauzul ingin meningkatkan presence atau kehadiran penuh dalam setiap proses coaching. Siap. Oke. Betul. Semoga nanti dalam proses-proses pembelajaran, proses-proses coaching selalu sukses. Siap. Ya. Luar biasa Pak Fauzul. Siap Pak Dwi, sama-sama. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih Pak Dwi atas supervisinya. Amin. Sama-sama Pak Fauzul.